Penguasa Alam Kayangan, Bab 56, Judul, Sisa-sisa Garuda. Siti Arum benar-benar memeriksa luka-luka Gunawan. Hasil yang dia temukan membiarkannya bernapas lega, tapi pada saat yang sama, dia mengalami kejutan besar. Itu karena luka Gunawan jauh lebih baik dari yang dia bayangkan. Bahunya mengalami luka parah, namun sudah berhenti berdarah dan tidak menunjukkan tanda-tanda memburuk. Sebagai gantinya, itu memulihkan diri dengan kecepatan yang sangat mengejutkan yang dapat dilihat secara langsung dengan mata telanjang. Ada banyak luka lain di tubuhnya tapi semua luka ringan. Tubuhnya dalam keadaan lemah, tapi itu juga hanya kelemahan. Tidak ada luka parah. Meskipun dia jatuh dari tempat yang begitu tinggi, dia masih mendorongnya ke arah yang lain dengan segenap kekuatannya yang membuatnya semakin terjerembab. Untuk mempertahankan cedera sedemikian rupa adalah sesuatu yang sama sekali tak terduga. Saat dia mengangkat Gunawan dari tanah, dia membawanya ke rerumputan lembut di dekatnya dan membaringkannya. Ini adalah pertama kalinya dia memegang tubuh laki-laki. Dia memeluknya dengan hati-hati disertai detak jantung tak terkendali. Kemudian, dia diam-diam menjaga di sampingnya dan menunggunya terbangun sekali lagi. Ini adalah daerah pegunungan. Bukit-bukit yang tak terhitung banyaknya yang tidak terlalu tinggi tersebar sejauh mata memandang. Meskipun daerah itu penuh dengan tanaman hijau, ia memancarkan semacam udara yang sangat sepi. Dari jauh, suara binatang roh bisa sering terdengar. Hal ini juga menyebabkan Siti Arum lebih berhati-hati menjaga Gunawan dan tidak berani jauh bahkan setengah langkah darinya untuk mencegah binatang roh mendekat dan melukai Gunawan. Setelah lebih dari 1 jam berlalu, sudut alisnya tiba-tiba berkedip saat dia memandang. Dalam penglihatannya, 5 orang saat ini sedang berjalan. 3 orang dewasa dan 2 anak. Ketiga pria ini berusia sekitar 30 atau 40 tahun dan tampaknya mereka terlihat jahat. Mereka memakai jenis baju besi ringan, otot yang terbuka berwarna gelap dan kasar. Jelas mereka adalah orang-orang yang sering beroperasi di luar. Orang yang tampak paling tua memiliki tubuh tinggi yang besar dengan wajah tampak garang dan ada kapak besar bersandar di bahunya. Sebaliknya, yang paling muda terlihat memiliki tubuh kurus. Fitur wajahnya menyerupai monyet dengan mulut tajam dan dia menyeret sebuah tongkat besi raksasa yang panjangnya lebih dari 1 meter. Yang terakhir memiliki wajah yang menyerupai kuda dan juga membawa sebuah tongkat besi raksasa. Dalam hal kultivasi tenaga dalam mereka, yang tertinggi sudah berada di tingkat 8 ranah kelahiran cakra sedangkan yang terendah juga sudah berada di tingkat ke-6 dari ranah kelahiran cakra. Namun, kedua anak itu baru berusia 7 atau 8 tahun. Seorang anak laki-laki dan 1 perempuan yang berpakaian kasar. Apa yang menarik perhatian adalah tanda merah yang sangat dangkal di dahi mereka. Bentuknya seperti api yang terbakar. Masing-masing lengan mereka diseret secara terpisah oleh 1 orang, yang membawa mereka maju selangkah demi selangkah. Air mata yang belum mengering bisa terlihat jelas di wajah mereka. Begitu Siti Arum melihat mereka, mereka juga melihat Siti Arum. Ketiga pria itu berhenti berdiri pada saat bersamaan. Mata mereka terkunci rapat di Siti Arum dan berkilau seperti serigala ganas. Cepat, cepat lihat, gadis itu di sana. Sebenarnya ada gadis cantik seperti itu? Aku belum pernah melihat wanita secantik ini sepanjang hidupku. Pria berwajah kuda itu berbicara sambil air liurnya mengalir tak terkendali. Pria tajam itu bahkan lebih tak tahu malu. Kedua kakinya menjepit erat saat seluruh tubuhnya bergetar. Dia hampir 100 kali lebih cantik daripada Dewi dalam mimpi ayah ini, kakiku bahkan akan menyerah. Jika kita menangkapnya untuk dihadiahkan kepada kapten, kapten pasti akan gila dengan kebahagiaan dan bahkan bisa memberi kita posisi wakil kapten. Apa kau bodoh? Pria dengan kapak itu memukul pria bermulut tajam di lehernya. Dia kemudian menjilat ujung mulutnya dengan keras saat matanya mengungkapkan kilau yang tidak senonoh. Jika kita membawa gadis ini kembali, kapten pasti akan terlibat dalam aktivitas setiap malam. Apa yang tersisa untuk kita? Hehe, untuk bertemu dengan gadis cantik di tempat ini, itu hanya hadiah yang dikirim kepada kita oleh surga. Mata pria bermata tajam itu tiba-tiba bersinar dan kedua kakinya menggigil lebih intens lagi. Dia terus mengangguk tanpa henti. Benar, saudara besar benar. Lalu tunggu apa lagi? Namun, sementara gadis cantik ini hanya berusia 18 atau 19 tahun, dia benar-benar memiliki kultivasi tingkat 8 ranah kelahiran cakra. Pria dengan kapak itu mengerutkan kening sedikit. Apa? Tingkat 8 ranah kelahiran cakra? Kedua pria bermata tajam dan berwajah kuda itu sangat terkejut. Untuk memiliki kultivasi yang begitu kuat di usia muda, dia mungkin benar-benar menjadi murid keluarga besar, atau bahkan mungkin pada tingkat kejeniusan. Jika kita bertindak, dan keluarga di belakangnya kebetulan mengetahuinya. Cih, lihatlah betapa tidak menyenangkannya dirimu. Pria kapak itu meliriknya dengan nada menghina. Dia kemudian menjilat bibirnya dan tertawa menjijikan.
Kapan kita, kelompok Black Demon Mercenary tidak pernah tinggal sehari di tepi mata pisau dan siapa yang pernah kita takuti? Jangan pernah menyebutkan bahwa dia mungkin seorang murid dari keluarga besar. Karena dia telah bertemu kita, bahkan jika dia adalah putri kaisar saat ini, hehehe, kita masih tidak akan melewatkannya. Tutut, untuk bisa menikmati wanita cantik dunia lain yang bahkan tidak bisa dibayangkan dalam mimpi seseorang, ada baiknya jika kita mati juga. Pria bermata tajam dan berwajah kuda itu mengangguk seperti anak ayam yang mematuk, dan sangat gembira sampai-sampai mereka hampir lupa bagaimana berjalan dengan baik. Meskipun suara mereka rendah, cukup terdengar dengan jelas oleh kedua anak mereka yang diseret di tangan mereka. Ekspresi takut dan khawatir terungkap di wajah mereka. Anak kecil menahan napas, lalu tiba-tiba berteriak keras. "Kakak, cepat lari, mereka orang jahat, mereka ingin menyakitimu." Ah, dijatuhkan ke tanah dengan tendangan dari pria berwajah kuda. Bocah kecil itu mengeluarkan jeritan yang menyakitkan. Gadis kecil itu buru-buru berlari mendekat untuk membantunya dan kemudian mulai menangis sambil memeluknya. Suara bocah laki-laki dan adegan yang datang setelah benar-benar terlihat dan didengar oleh Siti Arum. Dia sedikit mengerutkan kening dan berdiri dari tanah. Tapi sekarang pria kapak dan pria bermulut tajam sudah mendekat dan berdiri di depannya dengan wajah yang dipenuhi senyum tak senonoh. Mata pria bermata tajam itu mengungkapkan cahaya cabul yang bisa terlihat jelas. Sambil mengusap kedua jari tangannya, jelas bahwa dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika tidak karena rasa takut akan kultivasi tenaga dalam lawan yang berada di tingkat ke-8 ranah kelahiran cakra, dia pasti sudah mulai bergoyang-goyang. "Saudari kecil, mengapa kau sendirian di sini? Apa kau tersesat? Apa kau ingin kakak ini membawamu pergi dari sini?" Siti Arum telah sering menghadapi tatapan yang sama. Namun ini adalah pertama kalinya seseorang begitu berterus terang. Tanpa berusaha menyembunyikannya sedikit pun, alasannya sangat jelas. Itu karena di sini alam liar. Selain itu, dia sendirian. Rasa jijik luar biasa muncul dari alisnya saat dia menjawab dengan nada acuh tak acuh. "Lepaskan kedua anak itu, lalu pergilah." Bahkan jika anak kecil itu tidak menjerit sebelumnya, dia masih bisa melihat dengan sekilas, kedua anak itu diculik dengan paksa oleh mereka. "Yo ho ho ho," pria dengan kapak itu tertawa. "Gadis ini tidak hanya cantik, dia juga cukup berani. Kita saudara di sini bisa menyegarkan diri kita saat ini, hehehe. Kakak, cepat, lari. Mereka orang jahat yang kuat. Lari." Ah, anak laki-laki itu meneriaki Siti Arum sekali lagi, tapi lagi-lagi dijatuhkan ke tanah oleh pria berwajah kuda yang dengan kejam berbicara. "Anak nakal sialan, berperilaku baiklah. Jika bukan karena fakta bahwa kau masih memiliki sedikit nilai, ayah ini pasti sudah merobekmu sejak lama. Jika kau berani berteriak lagi, lebih baik kau percaya bahwa ayah ini akan merobek mulutmu terlebih dulu." Anak laki-laki dan perempuan saling berpelukan. Ketakutan bisa terlihat di mata mereka saat seluruh tubuh mereka bergetar dari kepala hingga ujung kaki. Kemarahan muncul di wajah Siti Arum. Hanya karena fakta bahwa anak kecil telah berteriak dan memperingatkannya tanpa mempedulikan konsekuensinya, dia sudah tidak dapat terus duduk dan melihat mereka dibawa oleh ketiga orang jahat ini. Namun, Gunawan terbaring tepat di sampingnya dan jika dia bertarung dengan mereka, kemungkinan dia melibatkannya. Dia mengepalkan tangannya dan dengan marah berbicara, "Aku akan mengatakannya lagi, lepaskan kedua anak itu, lalu cepat pergilah." Hehehe, menghadapi teguran Siti Arum, trio itu tidak takut sedikit pun, mereka malah mulai tertawa terbahak-bahak. Laki-laki dengan kapak dengan kasar menjawab, "Apakah kecantikan itu ingin kita pergi? Tentu saja kita berharap untuk itu. Tapi aku tidak tahu apakah kecantikan ingin menjalin hubungan dengan kita di sini? Atau pergi dengan kami di rumput atau mungkin pergi dengan kami di tempat tidur?" Pria bermata tajam dan berwajah kuda itu tertawa terbahak-bahak. Alis Siti Arum tenggelam saat ekspresinya menjadi sangat tertutup. Dia berbicara dengan suara rendah. "Kau mencari kematian." Saat suaranya memudar, dia membelai tangan kirinya. Sebuah pedang panjang seperti batu giok muda tiba-tiba digenggam di tangannya. Seketika, mata pria dengan kapak langsung berkobar. "Cincin penyimpanan? Ini sebenarnya cincin penyimpanan? Kali ini kita benar-benar memukul jackpot." Dari penampilannya, pedang ini seharusnya bukanlah menjadi senjata biasa. Bahkan kelas terendah dari cincin penyimpanan memiliki harga yang mahal. Itu pasti bukan sesuatu yang orang biasa mampu beli. Keserakahan sekarang mulai terbentuk dalam tatapan cabul trio itu. Pada saat ini, Siti Arum maju selangkah untuk menusukkan pedangnya ke arah pria kapak. Pria kapak itu memiliki kekuatan di tingkat ke-8 ranah kelahiran cakra dan merupakan ancaman terbesar. "Hahaha, mari kita lihat bagaimana kami, ketiga bersaudara ini, dengan benar mendisiplinkan kecantikan kecil ini." Dengan suara tawa sombong, pria kapak itu mengangkat kapak raksasa dan menebas pedang giok itu secara horizontal.
Pria bermulut tajam yang ditinggalkannya juga tertawa jijik saat ia secara bersamaan meraih tongkat besi dengan kedua tangan dan dengan keras mengayunkannya. Kapak dan tongkat bertabrakan dengan pedang giok Siti Arum satu demi satu, mematahkan posisi pedang Siti Arum dan menyebabkan pergelangan tangannya merasakan rasa sakit yang menyebalkan. Dia cepat mundur. Dengan teriakan rendah, pedang panjang itu menarik tebasan miring yang sekaligus menghalangi kemajuan keduanya. Seven Star Aranging Moon. Setelah menodongkan pedangnya, beberapa lusin lainnya tanpa henti mengikuti. Bentuk pedangnya tak berhenti. Di tengah gerakannya yang seperti tariannya, pedang panjang giok putih menebarkan gelombang bayangan putih. Tenaga dalamnya saat ini berada pada tingkat ke-8 dari ranah kelahiran cakra yang cocok dengan pria kapak. Tapi dia masih cukup muda. Tidak mungkin baginya untuk menyesuaikan diri dengan pria kapak dalam hal pengalaman pertempuran dan ketebalan kekuatan energi bahkan lebih tak tertandingi. Bahkan tidak menyebutkan tingkat ke-7 ranah kelahiran cakra, bahkan saat dia hanya menghadapi pria kapak saja, dia akan berada di posisi yang sulit. Dan tidak jauh, masih ada pria berwajah kuda di tingkat ke-6 ranah kelahiran cakra, yang masih mengintai di sana saat dia menahan kedua anak kecil. Setelah selusin putaran, semua serangan Siti Arum terlempar ke belakang dan pedang itu hampir saja meninggalkan tangannya beberapa kali. Pria kapak itu tertawa dan tiba-tiba melompat tinggi ke udara saat kapak raksasa itu membelah ke bawah dengan kekuatan yang menakutkan. Tosat Jun Destruction. Dong, kuda-kuda pedang Siti Arum hampir hancur berantakan dalam sekejap. Seluruh tubuhnya bergetar saat dia mundur 5 langkah. Lengan kanannya sedikit gemetar saat pedang hampir terlepas dari tangannya sekali lagi. Hehehehe, saudara besar memang mengagumkan. Pria bermulut tajam itu dengan tergesa-gesa menyanjung dan kemudian tersenyum menjijikkan. Kecantikan kecil, sebaiknya patuhi saja kami. Jika kita terus bertarung dan secara tidak sengaja merusak tubuh cantikmu, itu hanya akan sia-sia belaka. Dada Siti Arum terangkat naik turun, ekspresinya benar-benar tidak terganggu. Dia mengulurkan tangannya untuk meraih kalung batu permata yang selalu dia kenakan dan dengan lembut menariknya keluar. Begitu kalung batu permata meninggalkan lehernya yang putih, aura kekuatan energinya langsung melonjak. Tanpa diduga, matanya yang menawan secara berangsur-angsur menunjukkan warna keemasan yang indah. Saat dia perlahan mengangkat pedang giok di tangannya, lapisan emas yang berbeda menyelimuti tubuh pedang putih itu. Dalam sekejap, ketenangan Siti Arum mengalami perubahan besar. Senyuman di wajah pria kapak dan pria bermulut tajam itu lenyap seketika saat mereka tiba-tiba merasakan tekanan yang mencekik dari kecantikan tak tertandingi di depan mereka. Bos, Papa, apa yang terjadi? Pria bermulut tajam itu merasakan sesuatu yang salah pada atmosfer. Kata-kata itu nyaris tidak meninggalkan bibirnya saat seberkas cahaya emas putih melintas dari sisi matanya. Pedang Siti Arum terangkat sekali lagi dan langsung menuju dadanya. Sebuah serangan tanpa gerakan lain, namun auranya jelas lebih kuat beberapa kali lipat dari sebelumnya. Pria bermulut tajam lumpuh sesaat karena kekuatan aura yang mencekik, tapi setelah itu, dia mengayunkan tongkat besinya dan dengan terburu-buru menangkis serangannya. Dengan benturan yang hebat, tongkat besi pria bermulut tajam itu dikirim terbang saat pedang giok yang terbungkus cahaya emas tanpa henti menusuk tubuhnya. Karena kekuatan serangannya yang kuat, pedang panjang giok putih itu bengkok untuk sesaat kemudian segera meluruskan sekali lagi. Selanjutnya, sebuah ledakan meletus. Kekuatan dahsyatnya telah menyebabkan pria bermulut tajam terbang ke udara dan berguling beberapa lusin meter jauhnya. Seandainya dia menggunakan sisi pedang itu daripada tubuh pedangnya, pria itu pastinya sudah dipotong. Pemandangan ini menyebabkan kerutan pada pria kapak dan pria berwajah kuda tiba-tiba berubah warna. Sebelum mereka bisa mengucapkan satu suara, siluet Siti Arum yang indah sudah bergegas menuju pria kapak. Pedangnya menebas ke kanan menuju bahunya. Pedang yang mendekat itu langsung membuat pucat kulit pria kapak itu. Tidak ada tempat untuk melarikan diri, dia mengumpulkan semua kekuatan energi tubuhnya sekaligus. Sambil mencengkeram kapak lebar dengan kedua tangannya, dia mengeluarkan raungan rendah dan bertabrakan melawan pedang Siti Arum dengan sebuah pukulan keras. Bang! Dengan membawa suara menusuk telinga, kapak yang lebar itu bertemu dengan pedang giok dan menyebabkan pria kapak itu tenggelam ke tanah. Di bawah tekanan yang begitu besar, kedua kakinya segera tenggelam ke dalam tanah di bawahnya. Pedang Siti Arum berhenti sejenak, tapi kemudian pedangnya meledak sekali lagi untuk kemudian tanpa ampun menyapu dada pria kapak itu. Dengan tabrakan, tubuh pria kapak itu berputar beberapa lusin meter jauhnya dan kapak di tangannya juga telah dilempar keluar. Setelah membuat banyak putaran di udara, ia mendarat di kaki pria berwajah kuda, menyebabkannya gemetar ketakutan saat ia mundur dengan panik. Pria kapak yang telah dilempar beberapa meter berdiri dengan sangat canggung. Dadanya sakit tak tertahankan dan dia samar-samar menduga bahwa beberapa tulangnya patah. Namun dia tahu bahwa jika wanita itu tidak berbelas kasihan dan mencincangnya, daripada menyapu, dia dan pria bermulut tajam itu pasti sudah terbagi menjadi dua.
Hal ini juga membawa kesadaran bahwa wanita muda itu sangat lembut hati dan pasti tidak mau membunuh siapapun. Sebuah ide melintas di benaknya. Dengan segera, dia memutuskan untuk berlutut di lantai dan dengan keras memohon pengampunan. "Nona, tolong lepaskan hidup kami. Kami bertiga mempunyai mata tapi tidak melihat kami. Kami hanya berpikir bahwa Anda memiliki kemiripan dengan Dewi yang telah turun ke bumi, jadi kami bermaksud mendekat dan mengagumi Anda. Kami jelas tidak memiliki niat lain, jadi tolong abaikan ini dan biarkan kami pergi." Siti Arum menarik pedang gioknya dengan wajah penuh rasa jijik. Karena tidak ingin melihatnya lagi, dia berteriak dengan marah. "Cepat pergilah. Semakin jauh kau pergi, semakin baik." "Ya, tentu saja, kami akan segera pergi, segera." Pria kapak itu bangkit berdiri dan menatap kedua orang yang masih tertegun. Keduanya mengikuti jejaknya dan juga bersiap untuk segera pergi. "Lepaskan anak-anak itu." Dia tiba-tiba merajut keningnya dan berteriak saat pria berwajah kuda itu hendak menyeret kedua anak itu pergi. Saat itu, wajah pria berwajah kuda itu tiba-tiba berfluktuasi, tapi setelah teringat bahwa dia telah membuat pria bermulut tajam dan pria kapak itu sampai keadaan menyedihkan dalam 3 gerakan, dia tidak punya pilihan selain menggertakkan giginya dan melepaskan kedua anak itu. Sebelum menyelinap pergi setelah itu, seandainya Gunawan masih terbangun, dia pasti akan memberitahu Siti Arum untuk membunuh mereka bertiga. Jauh di dalam dirinya, dia tahu bahwa kebaikan tidak sering mendapat ucapan syukur dari pihak lawan. Sebaliknya, hal itu hanya akan membawa sejumlah masalah tak terduga yang tak ada habisnya. Trio ini hampir menyerang sebelumnya dan jelas-jelas tercemar dengan sejumlah besar dosa. Membunuh mereka juga membantu surga menegakkan keadilan. Tapi akhirnya, Siti Arum bukanlah Gunawan. Dia ramah dan baik, tidak pernah membunuh siapapun sepanjang hidupnya dan juga tidak pernah memikirkan pembunuhan. Dia bahkan tidak memiliki pikiran untuk melumpuhkan anggota badan mereka sebagai hukuman juga. Dalam satu nafas, ketiganya berlari agak jauh. Pria berwajah kuda itu menggertakkan giginya. Kesialan yang mengerikan. Keindahan itu tidak lemah dan kita bahkan harus melepaskan kedua anak nakal itu. Jangan pikirkan itu, kita seharusnya sudah berterima kasih kepada langit bahwa kita masih bisa lolos dengan hidup kita. Tenaga dalam wanita itu ada di ranah cakra sejati. Sambil dia menyeka keringat dingin dari dahinya, pria kapak itu gemetar karena ketakutan yang terus berlanjut. Dia tidak bisa memahaminya. Awalnya, dia benar-benar merasa bahwa lawannya hanya berada di tingkat ke-8 dari ranah kelahiran cakra. Tapi begitu dia menyerang, dia tiba-tiba merasakan peningkatan dalam kekuatan tenaga dalamnya. Tingkat tenaga dalam itu, pastinya tidak lemah dibandingkan ranah cakra sejati yang dimiliki 3 wakil kapten. "Apa? Ranah cakra sejati?" Baik pria berwajah kuda dan pria tajam itu secara bersamaan terbengong-bengong. Keindahan kecil itu hanya belasan tahun atau lebih, bagaimana mungkin dia bisa melangkah ke ranah cakra sejati? "Kapten kita mendekati 50 tahun ini dan hanya berada di tingkat ketiga ranah cakra sejati. Apa kau perlu bertanya? Wanita itu pastilah murid jenius dari beberapa keluarga besar. Keluarga besar itu memiliki sumber daya yang tak terhitung banyaknya dan teknik tenaga dalam. Mereka yang berusia di bawah 20 tahun yang bisa masuk ke ranah cakra sejati terlalu banyak untuk dihitung. Itu terlalu berbahaya, kita beruntung wanita yang kita temui itu temperamental. Seandainya dia tidak baik hati, kita bertiga akan selesai di sini. Kapten pasti kembali hari ini. Kita awalnya ingin mengambil hadiah karena menculik 2 sandera, tapi siapa sangka kita hampir kehilangan nyawa kita hari ini. Sepertinya kita hanya bisa membiarkan kapten secara pribadi yang menanganinya, ayo cepat kembali." Setelah ketiga orang jahat itu pergi, Siti Arum menarik napas lega dan memasangkan kalung itu di lehernya. Kekuatan energi yang dilepaskan dari tubuh juga segera melemah. Setelah 2 kali napas, itu telah melemah kembali ke tingkat ke-8 dari ranah kelahiran cakra. Di depannya, kedua anak yang baru saja mendapatkan kebebasan mereka menatapnya dengan mata terbelalak. Mata mereka berkilau dengan air mata yang tak tertahankan. Siti Arum berjalan mendekat dan membungkuk. "Anak kecil, gadis kecil, jangan takut, tidak apa-apa sekarang. Apa kalian berdua dari pegunungan? Mengapa kalian ditangkap oleh ketiga pria itu?" Dia baru saja selesai bertanya saat anak laki-laki itu tiba-tiba berlutut di depannya dan dengan sedih menangis dengan suara tidak dewasa. "Kakak, kumohon padamu. Maukah kakak akan menyelamatkan keluargaku? Orang-orang jahat itu selalu melecehkan kami. Kakak sangat hebat jadi kakak pasti bisa mengusir orang-orang jahat itu." Melihat anak laki-laki itu berlutut, gadis kecil itu mengikutinya dan berlutut. Sambil memegangi lengan anak itu, dia menambahkan dengan suara berkaca-kaca. "Kakak, tolong selamatkan kami. Tolong selamatkan kami." Siti Arum sedikit terguncang beberapa saat sebelum menggunakan tangannya untuk menahan masing-masing mereka dengan tujuan menariknya dari tanah. "Berdirilah, cepatlah."
Meskipun dia hanya anak laki-laki berusia 7-8 tahun, dia memiliki kepala keras yang tidak sesuai usianya. Dia menatap dengan penuh air mata ke Siti Arum saat dia menolak untuk berdiri. "Kakak, aku mohon, kakak harus menyelamatkan kami. Bila kakak tidak menyelamatkan kami, seluruh keluarga kami pasti akan dibunuh oleh orang-orang jahat itu. Hanya kakak yang bisa menyelamatkan kami. Di masa depan, kami pasti akan membalas budi kakak." Anak laki-laki kecil ini sebelumnya meneriakkannya 2 kali meski ada bahaya yang membuktikan bahwa dia memiliki jiwa yang baik. Sekarang, dia berlutut di depannya dengan tatapan berkabut penuh dengan permohonan dan harapan. Jantungnya langsung melembut. Melihat bahwa Gunawan masih terbaring diam di belakang, dia sedikit ragu sebelum tersenyum ringan. "Anak kecil, gadis kecil, berdiri dulu, bawa aku untuk bertemu dengan keluargamu, oke?" Mata anak laki-laki itu berkelap-kelip dengan kejutan yang menyenangkan. Setelah menyeka air mata dari wajahnya, dia mengangguk dengan penuh semangat. Siti Arum dengan hati-hati membawa Gunawan dan mengikuti kedua anak itu menuju arah rumah mereka. Dalam perjalanan, dia tahu bahwa anak laki-laki itu bernama Mangitan dan gadis kecil itu adalah Mang Rimi. Mereka kembar dengan jenis kelamin yang berbeda. Nama belakang Mang mengejutkan Siti Arum, karena dia tahu itu adalah nama keluarga kerajaan Kekaisaran Garuda Surgawi. Tapi kedua anak itu mengatakan kepadanya bahwa seluruh nama keluarga mereka adalah Mang, dan mereka telah tinggal di gunung gurun ini sejak mereka lahir, tanpa pernah pergi atau pernah berinteraksi dengan orang luar. Ada banyak binatang roh di daerah itu, tapi entah mengapa binatang roh ini tidak pernah mendekati tempat mereka tinggal. Namun karena jumlah binatang roh yang sangat banyak tersebut, mereka tidak pernah bisa pergi. Itu juga alasan yang sama mengapa orang luar tidak pernah masuk. Hal itu berlaku hanya sampai beberapa hari yang lalu ketika kelompok Black Demon Mercenary menemukan tempat mereka tinggal setelah menerobos masuk melalui beberapa metode yang tidak diketahui. Kelompok tersebut juga menyadari bahwa sebenarnya mereka adalah keluarga penjaga yang sangat kecil dan dengan demikian memaksa mereka untuk menyerahkan harta mereka yang mereka jaga. Inilah alasan mengapa Mangitan dan Mang Rimi ditangkap, agar mereka menuntut harta tersebut sebagai uang tebusan dalam sehari atau membunuh anak-anak. Saat mereka berbelok di sebuah bukit pendek, sebuah desa kecil muncul di depan mata mereka. Beberapa orang dewasa setengah baya mengenakan pakaian kasar berdiri di depan desa, mengenakan ungkapan frustrasi dan ketidakberdayaan. Seorang wanita yang sedang menangis berdiri di antara mereka saat dia menutupi wajahnya. Dan di atas semua dahi mereka, ada jejak berbentuk api. "Ayah, ibu," di tengah tangisan mereka, Mangitan dan Mang Rimi melemparkan diri ke arah wanita yang menangis. Wanita itu tiba-tiba mengangkat kepalanya saat mendengar suara anak-anaknya. Dia hampir percaya bahwa dia sedang bermimpi saat dia menatap bingung dan melihat anak-anaknya berlari mendekat. Baru setelah mereka mendarat di dadanya, dia erat-erat memeluk mereka sambil menangis dengan sangat terkejut. "Itan, Rimi, bagaimana kalian bisa?" Pria parubaya di sisi itu tampak terkejut dan kemudian kehilangan apa yang harus dikatakan dalam kegembiraannya. "Kakak perempuan cantik yang berjuang melawan orang-orang jahat itu dan menyelamatkan kami." Mangitan berbalik dan menunjuk Siti Arum. "Bukan hanya kakak perempuan cantik, dia juga sangat kuat. Dia hanya butuh waktu singkat untuk melawan ketiga orang jahat itu." Mang Rimi mengangguk setuju dengan wajah yang penuh dengan pemujaan. "Juga, kakak itu berjanji kepada kami bahwa dia akan membantu melawan orang-orang jahat itu." Semua mata berpaling ke Siti Arum. Pria parubaya itu melangkah maju, membungkuk jauh ke arah Siti Arum dan dengan tulus menyatakan, "Nona, terima kasih telah menyelamatkan kedua anakku. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana aku harus membayarmu. Namaku Mang Bainur dan aku adalah pemimpin keluarga saat ini. Ini istriku Mang Kaimi. Tidak masalah sama sekali. Aku kebetulan melewatinya dan itu membutuhkan sedikit usaha." Siti Arum berkata dengan sopan. Pria di depannya berusia 34 tahun. Penampilan dan pakaian yang dikenakannya rendah hati dan ruang di antara alisnya menunjukkan sentuhan samar keanggunan dan ketenangan. Jejak nyala api di dahinya tampak sangat jelas. Tapi sebagai pemimpin keluarga, tenaga dalamnya hanya pada tingkat ke-10 dari ranah fondasi. Sehubungan dengan usianya, tingkat kekuatan ini memang terlalu rendah. Namun Siti Arum segera menyadari bahwa setiap orang di depannya berada pada tingkat ke-10 dari ranah fondasi. Itu sama dalam aspek ini. "Terima kasih, sungguh, kami sangat bersyukur." Mang Kaimi membungkuk dengan anggun ke arah Siti Arum untuk berterima kasih. Sangat luar biasa untuk Itan dan Rimi berhasil kembali dengan selamat. Namun, pencuri setan itu, pria tua berjanggut berjalan sambil mendesah lega dan kemudian mendesah panjang. "Kakak itu sangat kuat, dia pasti bisa mengusir semua pencuri setan itu." Mangitan, yang secara pribadi telah melihat kekuatan tak terkalahkan Siti Arum, mengepalkan tinjunya dan berbicara dengan penuh keyakinan.
Namun kekhawatiran mereka tidak bisa dikurangi dengan kata-katanya saja. Sementara mereka percaya bahwa tenaga dalamnya sungguh menakjubkan untuk menyelamatkan kedua anak dari ketiga pencuri setan itu. Dia tampak seperti wanita muda berusia 17-18 tahun. Bahkan jika tenaga dalamnya tinggi, seberapa tinggi kekuatan itu? Lawannya adalah kelompok bayaran yang jumlahnya sekitar 100 orang. Kapten dan 3 wakil kaptennya semuanya berada di ranah cakra sejati. Itu bukan sesuatu yang bisa dilawan seorang wanita muda. Pandangan Mang Bainur melintas di belakang Siti Arum dan berkata, "Saudara kecil ini, kulitmu terlihat sangat mengerikan dan kau bahkan dibawa oleh wanita muda ini. Kau pasti sudah menerima luka berat kan? Aku sendiri telah belajar sedikit obat, mungkin aku bisa membantu. Namaku Gunawan, aku berterima kasih kepada kepala keluarga Mang atas niat baikmu." Gunawan dengan sopan menjawab dari belakang Siti Arum. Suaranya menyebabkan mata indah Siti Arum melebar. Kau sudah bangun?" "Ya, aku terbangun saat senior sister menempatkanku di punggungmu," kata Gunawan sambil tersenyum senang. Sekalipun wajahnya tampak mengerikan, suaranya akhirnya tidak lagi lemah. Selama terjun bebas, ia menggunakan mutiara racun surgawi dan dengan cepat menyatukan Skyroot Grass, Flower Nectar, Mountain River Plan bersama dengan 30 jenis bahan obat untuk membuat pil pemulihan surgawi. Setelah itu, dia menelannya. Jumlah dan kualitas bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pemulihan surgawi ini sangat keras. Selain itu, lingkungan penyulingan, tungku, dan metode penyulingan semuanya sangat ketat. Bahkan jika itu adalah master pil tingkat tinggi, tingkat keberhasilan pemurnian tidak akan melebihi 30%. Tapi dengan harta cabang padepokan Sin yang sangat besar dan mutiara racun surgawi, semua ini tidak menjadi masalah. "Lalu mengapa kau tidak mengatakan apa-apa dan membuatku membawamu sejauh ini?" Siti Arum memerah karena marah. "Karena ini adalah pertama kalinya dalam hidupku dibawa di punggung seorang gadis. Tidak hanya itu sangat nyaman, aroma tubuh senior sister sangat harum." Saat dia berbicara di sini, dia awalnya ingin sedikit mengendus keharuman tubuh Siti Arum lebih banyak, tapi ekspresinya tiba-tiba menjadi lesu saat dia menatap kosong ke tempatnya. Benarkah, pertama kali dia dibawa oleh seorang gadis? Dalam kehidupan ini, memang. Tapi selama hidupnya di benua Papua, gadis itu, setiap kali dia kembali kepadanya dengan menggunakan kekuatan terakhirnya dan mengetuk pintu bambu, dia pingsan di depan pintu bambu itu. Saat terbangun, dia terbaring di atas tempat tidur yang lembut dan hangat. Meskipun dia tidak sadarkan diri, sepertinya dia dapat dengan jelas merasakan bahwa dia menggunakan tubuhnya sendiri yang halus untuk membawa tubuh berdarahnya. Setiap langkah yang dia ambil sulit dan menyertai setiap langkah adalah titik-titik air mata. Lagi dan lagi, mungkin bahkan puluhan kali atau mungkin bahkan ratusan kali. Seringkali tidak terhitung dan dia juga tidak repot-repot menghitungnya. Satu-satunya yang bisa diingatnya adalah bahwa biarpun dia hidup melalui 2 kehidupan di 2 dunia, masih tidak mungkin untuk menebus apa yang telah dia lakukan. Karena surga tidak lagi memberinya kesempatan itu. Tiba-tiba, Siti Arum yang erat dipeluknya perlahan berubah menjadi sosok yang hanya muncul dalam mimpinya. Jika bukan karena fakta bahwa kau terluka, aku pasti sudah menyingkirkanmu." Siti Arum berkata dengan sedikit kemarahan. Sebelumnya saat dia membawa Gunawan, dia tenang karena dia mengira Gunawan tidak sadarkan diri. Sekarang setelah terbangun, perasaan tubuhnya menempel pada punggungnya dan aroma pria yang tidak jelas menyebabkan telinganya merah padam dan jantungnya berdegup semakin tak menentu. "Pemimpin keluarga Mang, dapatkah kau membantuku menemukan tempat tinggal untuk temanku?" Siti Arum bertanya kepada Mang Bainur saat menghadapinya. "Tentu saja, tolong ikuti aku. Desa kecil ini memang benar sebuah desa kecil. Ada total selusin rumah sederhana dan kasar." Dari Mang Bainur, mereka mengetahui bahwa seluruh keluarga tidak lebih dari 200 orang. Sehubungan dengan Siti Arum yang baru saja tiba dan Gunawan, kedua orang luar, orang-orang di sini waspada pada awalnya tapi kemudian mereka mengungkapkan sifat yang baik. Dengan sangat cepat, Siti Arum dan Gunawan menyadari fakta aneh. Setiap orang yang mereka temui berada pada tingkat ke-10 dari ranah fondasi. Selain anak-anak yang belum mulai menumbuhkan kekuatan energi, semuanya seperti ini tanpa satupun pengecualian. Seolah-olah tingkat ke-10 ranah fondasi adalah batasnya. Tapi setelah ranah kelahiran cakra, setiap kali melangkah ke tingkat yang lain, hal itu disertai dengan kemacetan yang semakin menjadi sulit untuk terobosan. Tapi dari ranah fondasi ke ranah kelahiran cakra pada dasarnya tidak ada hambatan untuk dibicarakan. Asalkan kekuatan energi terakumulasi, orang tentu akan masuk ke ranah kelahiran cakra. Tapi orang-orang di sini semua berhenti di tingkat ke-10 dari ranah fondasi. Ini benar-benar membuat bingung Gunawan dan Siti Arum. Bagaimana mungkin tempat ini memiliki esensi Garuda? Suara mendadak Rumini mengejutkan Gunawan. Garuda, binatang kuno surgawi, burung Garuda legendaris?
Benar, suara Rumini sedikit mengungkapkan rasa lelah. Dia sebelumnya mengalihkan sebagian energinya sendiri ke Gunawan. Meskipun beberapa detik sangat singkat, masih menyebabkan sejumlah kerusakan pada jiwanya dan tubuh Gunawan. Meski sangat samar, pasti tidak diragukan lagi ini esensi Garuda. Sangat aneh, mungkinkah burung Garuda benar-benar turun ke dataran rendah ini sebelumnya? Dataran rendah ini, kata-kata ini membuat hati Gunawan tergerak, tiba-tiba dia menebak identitas Rumini. Dan bekas api di dahi mereka, juga merupakan tanda garis keturunan Garuda. Tapi warna tanda yang diketahui putri ini sama sekali berbeda. Selain itu, tanda garis keturunan Garuda biasanya tersembunyi. Hanya bila menggunakan kekuatan api Garuda, tanda itu akan muncul secara paksa. Namun orang-orang di sini semua memiliki tanda Garuda dan seolah-olah mereka tidak dapat menyembunyikannya. Singkatnya, ini terlalu aneh. Mang Bainur membawa Siti Arum dan Gunawan ke gubuk yang bersih. Kalian berdua bisa tenang di sini. Kami hanyalah keluarga kecil yang tersembunyi. Semua yang kami miliki tidak bisa dibandingkan dengan dunia luar, jadi kami hanya bisa merepotkan kalian. Siti Arum dengan hati-hati menaruh Gunawan di atas tempat tidur. Diam-diam sambil mendesah lega di hatinya, dia berbalik untuk berkata, "Pemimpin keluarga Mang terlalu sopan. Kami sudah sangat bersyukur memiliki tempat seperti ini. Apa kalian keluarga penjaga Garuda?" Gunawan tiba-tiba bertanya pada saat ini. Mang Bainur yang tenang dan bermartabat sampai sekarang membeku. Pupilnya sedikit berkontraksi. Ekspresinya berfluktuasi dengan cepat saat dia memikirkan bagaimana dia bisa menolak atau menghindari pertanyaan itu. Tapi setelah beberapa saat, ekspresinya menjadi tenang dan tawa yang tampaknya mencela diri sendiri muncul. "Keluarga penjaga, kami tidak layak mendapatkan gelar itu. Kami hanya menjauhkan diri dari dunia sambil membawa dosa dan kutukan ini. Kami hanyalah keluarga sederhana yang harus menebus dosa-dosa generasi demi generasi. Meskipun aku tidak tahu di mana kau mengetahui bahwa kami memiliki hubungan dengan Garuda, tapi sepertinya kau datang ke sini untuk mendapatkan apa yang disebut harta karun yang kami jaga, bukan?" Garuda, binatang surgawi yang dipuja oleh Kekaisaran Garuda Surgawi. Saat Siti Arum yang terperangah menatap Gunawan dan Mang Bainur, otaknya sejenak berhenti bekerja. "Tidak, kau salah paham." Gunawan menarik napas. Dia ingin duduk tapi seluruh tubuhnya sangat lemah sehingga gerakan sekecil apapun akan menyebabkan rasa sakit menusuk. Dia hanya bisa menyerah dan berbaring di sana saat dia menjawab, "Alasan aku dapat mengetahui bahwa kau mungkin adalah keluarga yang menjaga sisa-sisa Garuda adalah karena tanda di dahi kalian. Aku mengetahui banyak rumor mengenai garis keturunan Garuda. Selain warna yang sedikit berbeda, bentuk tanda di dahi kalian dan bentuk tanda yang aku tahu sama persis. Senior sister dan aku datang ke sini adalah karena jatuh yang tidak disengaja dari ketinggian yang tinggi. Aku bahkan mengalami luka berat akibat jatuh, jadi sama sekali tidak ada niat lain." Cedera pada tubuh Gunawan dengan sepenuh hati meyakinkan Mang Bainur. Lagi pula, tidak ada yang cukup gila untuk mengejar harta karun mereka dengan luka berat seperti itu. Kata-kata Gunawan membingungkannya untuk sementara dan kemudian dia sekali lagi pura-pura menertawakan dirinya sendiri. "Tanda Garuda, warna yang berbeda?" "Ya, warnanya berbeda. Tanda yang awalnya dihormati yang melambangkan kekuatan dan garis keturunan telah berubah menjadi tanda kesedihan. Leluhur kami membuat kesalahan yang mengerikan, tapi dosa macam apa yang generasi muda lakukan?" Kata-kata Mang Bainur mengungkapkan rasa duka yang kuat. Sepertinya kata-kata Gunawan benar-benar menusuk di tempat paling sakit. Tanda terkutuk, jantung Gunawan berdetak kencang. Tanda dari darahnya, bagaimana bisa berubah menjadi tanda terkutuk? Tunggu. Mungkin alasan mengapa kultivasi mereka terbatas pada tingkat ke-10 ranah fondasi adalah karena tanda terkutuk yang Mang Bainur bicarakan? "Aku percaya bahwa kau bukan orang jahat karena aku tidak dapat merasakan adanya kejahatan dari tubuhmu dan kau juga telah menyelamatkan kedua anakku. Namun aku harus membayarmu adalah sesuatu yang harus aku lakukan." Hanya, Mang Bainur menghela napas panjang. "Keluarga kami saat ini menghadapi bencana. Jika kau ingin terus tinggal di sini, bencana bisa melibatkan kalian jika kalian memulihkan kesehatan di sini. Akan lebih baik jika kalian bisa menyelesaikan penyembuhan dan pergi sebelum orang-orang yang berbahaya kembali ke sini lagi. Karena lain kali penjahat itu datang, mungkin ini akan menjadi bencana besar." Ketika dia dibawa ke sini, dia mengetahui apa yang telah terjadi sebelumnya dari Siti Arum dan percakapan dua anak. Bingung, dia bertanya, "Pemimpin keluarga Mang, aku punya satu hal yang aku tidak mengerti. Keluargamu seharusnya sudah berada di sini selama bertahun-tahun bukan? Sudah bertahun-tahun berlalu dengan damai, tapi mengapa ada kelompok tentara bayaran yang tiba-tiba menarik perhatian mereka pada kalian?" Mang Bainur melihat keluar jendela dan dengan tenang menjawab, "Apa yang baru saja kau katakan benar. Keluarga kami sudah ada selama bertahun-tahun dan bahkan makmur untuk jangka waktu tertentu. Tapi setelah menimbulkan kemurkaan di surga,
kami dengan cepat menolak dan tidak punya pilihan kecuali hidup dalam keterasingan agar bisa bertahan. Saat ini, karena penampilannya yang rendah ini, kami bahkan tidak sebanding dengan desa kecil yang rusak. Namun kami dibiarkan tidak terganggu beberapa tahun terakhir ini karena kawasan ini dikenal dengan sebutan wilayah pegunungan 10.000 binatang. Setiap jenis binatang roh merajalela. Yang paling ganas adalah binatang roh kelahiran cakra dan yang paling menakutkan adalah binatang roh ranah kekuatan bumi. Dan bahkan dikabarkan bahwa ada 3 binatang roh tingkat langit yang tinggal di pegunungan ini. Inilah surga binatang roh. Mereka menolak manusia yang melangkah ke tempat ini. Mereka akan berkelompok untuk menyerang jika manusia memasuki daerah tersebut. Pada saat yang sama, semakin dalam kau pergi, semakin tinggi tingkat binatang roh. Sedangkan untuk tempat ini adalah pusat seluruh wilayah pegunungan 10.000 binatang. Beberapa manusia dapat beroperasi di sekitar perbatasan wilayah pegunungan 10.000 binatang ini untuk mendapatkan inti tenaga dalam, namun selain dari mereka yang sangat kuat, pada dasarnya tidak ada yang berani dan memiliki kemampuan untuk tiba di wilayah ini. Kecuali orang yang sangat kuat yang memiliki kemampuan. Tapi sepertinya tidak ada binatang roh yang tinggal di dekat sini. Gunawan mengerutkan kening segera setelah dia selesai berbicara saat dia tiba-tiba menyadari. Mungkinkah karena dari esensi Garuda? Benar, Mang Bainur mengangguk. Sejujurnya, esensi Garuda yang telah kami jaga selama beberapa generasi berada di belakang area ini dan mengandung esensi sisa burung Garuda yang tertinggal. Meski esensinya lemah, ia tak pernah hancur. Di dunia ini, hewan mana yang dalam bisa menahan tekanan dari binatang kuno surgawi? Siapa yang berani mendekatinya? Jadi seperti itu. Gunawan perlahan mengangguk dan ekspresi wajahnya sedikit berfluktuasi. Tempat ini benar-benar memiliki esensi Garuda. Tidak hanya itu, esensi Garuda tak pernah hancur. Penjelasan terbaik adalah bahwa inilah tempat di mana esensi Garuda tinggal dan itu adalah sesuatu yang ditinggalkan Garuda. Sesuatu yang ditinggalkan binatang kuno surgawi. Darah di seluruh tubuh Gunawan mulai mendidih karena dia hanya memikirkan hal ini. Seseorang bisa membayangkan betapa besar sensasi akan terjadi jika ada kabar tentang esensi Garuda yang ada di sini. Jika begitu, lalu bagaimana orang-orang jahat yang ingin merebut barang yang kalian jaga? Tanya Gunawan. Sangat tidak mungkin bagi kelompok tentara bayaran normal memiliki kekuatan untuk menghadapi binatang roh. Apalagi binatang roh ranah kekuatan bumi. Lupakan sekitar 100 orang, bahkan jika skala 10 kali lebih besar, menghadapi binatang roh ranah kekuatan bumi pasti akan mendapatkan pemusnahan total. Mengingat kepadatan wilayah pegunungan 10.000 binatang ini, berjalan tanpa menemui spirit binatang roh atau binatang roh ranah kekuatan bumi sangat mustahil. Aku tidak tahu, Mang Bainur menggelengkan kepalanya. Aku ingin tahu lebih banyak dari orang lain bagaimana mereka bisa memasuki area ini. Mungkin, inilah nasib yang pantas kami dapatkan. Mungkinkah mereka meminjam binatang roh yang bisa terbang tinggi? Gunawan bergumam pada dirinya sendiri. Tapi ia langsung menolak dugaan ini. Wilayah pegunungan 10.000 binatang ini memiliki jumlah binatang roh sangat banyak jumlahnya. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada sejumlah besar binatang roh terbang ada di antara mereka sehingga biarpun mereka menggunakan binatang roh terbang, masih tidak mungkin untuk masuk. Ini hanya bisa dilakukan oleh binatang roh di tingkat Raja Wali dan elang salju yang mampu terbang ribuan atau bahkan 10.000 meter tingginya. Namun karena kesulitan dalam mengendalikannya, jumlah orang yang memiliki kemampuan untuk menangani mereka terlalu sedikit. Bahkan cabang Padepokan Sin, padepokan terkuat di kota Boyolali hanya memiliki 1. Jadi bagaimana mungkin kelompok tentara bayaran biasa ini memilikinya? Dan cerita pun bersambung.